Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan meneruskan materi komputer kita, yaitu mengenal atau memodifikasi elemen desktop di bab 6 ya. Hari ini Bapak akan jelaskan materi yang sudah kamu catat 2 minggu yang lalu. Nah, dalam Windows kita mengenal istilah desktop ya. Nah, apa itu desktop? Desktop itu tampilan monitor pada saat komputer siap untuk digunakan. Desktop adalah tampilan monitor pada saat komputer siap untuk digunakan. Jadi tampilan inilah yang disebut dengan desktop. Lalu apa yang penting kita ketahui dalam desktop itu? Yang pertama adalah layar desktop. Layar desktop adalah tempat meletakkan icon-icon. Nah, ini layar desktopnya ya. Tempat meletakkan icon-icon, kemudian taskbar ya, dan berbagai elemen desktop lainnya. Jadi itu yang disebut dengan layar desktop. Nah, sekarang jadi ini bagian depan ini disebut dengan desktop, layar desktop ya. Lalu taskbar. Taskbar itu apa? Taskbar itu kotak panjang ya, ini di bawah, kotak panjang yang terdapat di bagian bawah desktop. Ini disebut dengan taskbar. Taskbar. Nah, pada taskbar ini ada beberapa elemen, yaitu ada tombol start. Ini tombol start. Tombol start kita gunakan ketika kita memulai menjalankan program. Lalu ada tombol quick launch. Quick launch ini untuk ya, quick launch itu menjalankan program yang cepat ya. Ini ada di bawah ya. Yang sering kita gunakan di sini ada program-programnya yang disebut dengan quick launch. Jadi kita tinggal klik aja ya. Sini quick launch, ada Internet Explorer ya, ada folder di sini. Kita tinggal klik. Nah, ini yang disebut dengan toolbar quick launch. Jadi tempat icon-icon program yang sering digunakan, yang sering dibuka. Selain dari pada start, quick launch, apalagi yang ada di bagian desktop ya, tadi bagian desktop selain taskbar, kemudian ada jam. Ini jamnya berada di sebelah kanan ya, di pojok sebelah kanan desktop ada jam ya. Jadi kalau kita mau lihat jam berapa ya, kita tinggal lihat di sebelah sini. Kemudian ada beberapa icon-icon program ya. Ini icon-icon program. Nah, di sini ada icon ya. Ini icon program. Ini tempat sampah, icon juga ya. Dan ada jam. Lalu kita coba mengubah tampilan taskbar. Apa tadi tampilan? Apa tadi taskbar? Taskbar itu adalah kotak ya, kotak panjang di bagian bawah desktop. Ini kita coba rubah. Dan sebelum kita rubah, kita pastikan taskbar ini belum terkunci. Untuk memastikannya kita klik kanan, kita letakkan dulu di sini di taskbar ini mouse, kita klik kanan. Kemudian di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada lock the taskbar, lock berarti dikunci, lock ya, dikunci. Kalau ini belum dicentang berarti belum terkunci, berarti kita bisa rubah tampilannya. Kalau kita kunci lock berarti nggak bisa kita rubah. Kita klik kanan lagi,
kita hapus centang locknya supaya tidak terkunci, dan kita bisa rubah tampilan taskbarnya. Kita klik, kemudian kita letakkan pointer mouse di sini di ujung taskbarnya bagian atas. Kita boleh juga ini untuk memperbesar ya, kita perbesar tampilan taskbarnya seperti ini, bisa seperti ini ya. Terus kita perkecil lagi seperti biasa sudah. Lalu kita coba pindahkan ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kita klik di sini di taskbar, tahan mouse, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi taskbarnya ada di sebelah kanan desktop. Ya. Kemudian kita klik lagi, tahan kalau kita mau rubah posisinya. Ya. Kita klik, tahan, kemudian kita letakkan di sebelah kiri ya, tahan, klik lagi di sini. Hati-hati, perlu diingat bahwa ketika kita klik jangan sampai pointernya itu kena ikonnya ya, tapi di taskbarnya. Karena yang kita pindahkan taskbarnya, bukan ikonnya. Kita klik seperti di sini ya, jadi nggak kena ikonnya. Kita klik di sini, pointernya, pointer di bagian mouse maksudnya ya. Kita tahan, klik kiri, tahan, kemudian letakkan di atas. Ya. Kita tahan, letakkan di atas. Oke, jadi udah ada di atas taskbarnya. Nah, untuk kenapa kita mesti rubah tampilan ya, supaya desktop kita terlihat menarik ya. Jadi kita bisa letakkan di sebelah kanan. Jadi begitu caranya. Kalau sudah kita letakkan di tempat yang kita mau, baru kita lock ya, di lock ya. Klik kanan baru lock. Nah, nanti dia tidak akan bisa berpindah lagi. Dia tidak akan bisa berpindah. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini ada beberapa icon. Nah, ini icon ya, ini icon. Icon itu gambar kecil yang terhubung pada program. Ketika kita klik icon itu, maka akan membuka program. Jadi tidak perlu lagi kita buka, klik start, kemudian kita cari program yang kita mau buka. Tapi ketika ada di sini ikonnya ya, kita tinggal klik aja. Ya. Contohnya kita buka program Microsoft Excel. Nah, di sini ada ikonnya. Ya, kita tinggal klik saja. Klik, tunggu beberapa saat sampai terbuka program Microsoft Excel-nya. Nah, itu icon. Icon adalah gambar kecil yang terhubung pada program. Baru kita buka. Itu sangat membantu kita membuka program. Nah, inilah kelebihan daripada Windows. Lalu apa bedanya icon dengan shortcut? Nah, shortcut itu adalah duplikat ya, atau salinan daripada icon. Duplikat daripada icon. Tapi yang membedakannya adalah tanda panah kecil. Nah, ini kalau ada tanda panah kecil seperti ini disebut dengan shortcut. Shortcut ya. Tanda panah kecil ini ada shortcut. Nah, di sini ada tanda panah kecilnya? Nggak ada. Berarti ini disebut dengan icon. Yang ada tanda panah kecil ini ya, di icon ini disebut dengan shortcut. Nah, jadi program Windows itu kelebihannya ya, program aplikasinya bisa dibuka melalui jendela-jendela.
sehingga ia disebut dengan window. Window berarti jendela. Kelebihan Windows, ya, program Windows, kita bisa membuka beberapa program secara bersamaan. Misalnya kita buka tadi Microsoft Excel. Kita buka ya. Secara bersamaan kita bisa buka Microsoft Excel. Ini satu program. Lalu kita buka program lain seperti Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word. Kita klik. Jadi udah ada dua program yang terbuka. Ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan kita buka lagi program Paint. Nah, secara bersamaan kita bisa membuka ketiga program ini. Apakah bisa lebih 3 program? Bisa. Ya, bisa kita buka. Ya, ini ada beberapa program yang sudah terbuka. Ada Word, ada Paint. Tadi ada juga Microsoft Excel. Nah, karena beberapa program bisa dibuka secara bersamaan, itulah yang disebut dengan multitasking. Ya, multitasking. Jadi bisa membuka beberapa program secara bersamaan, menjalankan program secara bersamaan. Itu kelebihan daripada sistem operasi Windows. Nah, jendela Windows ini, ya ini jendelanya, bagian ini tampilannya, itu bisa fleksibel. Maksudnya bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Nah, ini bagian atas ada beberapa opsi. Ya, ini ada minimize, ada restore down. Ya, restore down berarti dia akan turun ke bawah. Ya. Nah, misalnya ini kita minimize. Ya, dia akan kecil. Kemudian restore down, ya, dia akan mengecil. Nah, dia akan mengecil tampilannya. Kalau kita mau perbesar, ada maxi di sini, maximize. Kita perbesar seperti normal. Ya, restore down berarti kita kecil. Ya, atau minimize langsung hilang, langsung kecil. Ya, kecil. Nah, mengubah tampilan ini selain daripada tadi dua ini di atas, ada maximize, ada minimize, ya, kita juga bisa menggunakan pointer. Pointer ini ya disebut pointer. Ya, pointer mouse kita bisa menggunakannya seperti ini. Kita geser, ini ada, kita letakkan pointernya di bagian bawah sudut. Kalau sudah membentuk tanda panah seperti ini, tinggal tahan mouse sebelah kiri, tahan, kemudian perbesar, tarik ke bawah, perbesar. Oke. Atau kita mau perkecil, letakkan lagi di sini kursornya, pointernya, tarik ke atas, makin kecil kan? Begitu. Apakah bisa di sudut lain? Bisa. Ya, seperti ini, letakkan di sini, tarik ke bawah. Ya. Tarik ke bawah biar semakin kecil. Jadi jendela Windows itu fleksibel, bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Nah, di bagian terakhir Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengubah latar belakang desktop. Ini latar belakangnya kan, gambar Windows. Ini Bapak akan kembalikan di posisi semula taskbarnya. Bapak akan tahan, kemudian tarik ke bawah. Sudah, kemudian Bapak akan kunci. Close dulu ya, di close ini, kita close ini, kita tutup itu programnya, klik kanan, kemudian lock, jadi lock taskbarnya supaya tidak pindah kemana ya, pindah-pindah
kecuali kalau kita mau ubah tampilannya. Lalu kita rubah ini tampilan desktop. Seringkali tampilan desktop ini kan kadang-kadang membuat kita bosan ya. Kita rubah tampilannya, kita rubah backgroundnya, ya, latar belakangnya. Caranya kita klik kanan di layar desktop, kemudian personalis, baru kita pilih beberapa pilihan gambar yang tersedia. Ya, ini kita bisa klik, maka desktopnya akan berubah. Kita close, ya, tampilannya berubah. Dan paling terakhir, mengatur tampilan icon. Nah, ini ada icon, ya, icon di desktop. Kita mengatur tampilannya itu kita bisa perbesar, kita bisa perkecil, seperti ini ya. Large icon berarti ikonnya besar. Nah, ini besar ikonnya. Apakah ini mengganggu? Jika mengganggu di pemandangan kita, ya udah kita tinggal klik kanan lagi, view, kita kasih medium aja, tengah, sedang, ya. Atau kita mau perkecil, boleh saja ya. Jadi view, kalau dia large berarti memperbesar, medium berarti sedang ukuran ikonnya, dan small berarti ikonnya kecil, menjadi kecil. Oke, jadi itu beberapa pengaturannya. Dan ada beberapa pengaturan lain seperti ini. Kita bisa hilangkan tanda centangnya, ya. Nah, jadi tadi kan show desktop icon berarti terlihat icon-icon yang ada di desktop. Kita klik show, akan terlihat. Terus ada di sini klik show desktop gadget, berarti untuk memperlihatkan gadget pada gadget-gadget pada desktop. Kita klik, nggak ada ya. Gadget itu maksudnya di sini ada gadget ya, gadget, supaya ini terlihat. Misalnya Bapak pakai ya jam, maka akan tampil jamnya. Klik 2 kali, ya sudah. Kemudian kita view, nggak tampil ya, terus gadget, terus ya ini akan muncul 2 ya, baru muncul ya gadgetnya. Kita kasih lagi gadget lain, misalnya kalender. Kita tunggu, maka akan keluar kalender. Nah, itu maksudnya gadget. Kalau kita mau hilangkan ya nggak apa-apa, view, ini show-nya ini kita hilangkan centangnya. Oke, jadi seperti itu cara mengubah latar belakang desktop dan juga cara mengubah tampilan icon yang ada pada desktop. Jadi demikian saja anak-anak mengenai memodifikasi tampilan desktop. Tujuannya supaya desktop kita terlihat menarik, dan ketika kita bekerja menggunakan komputer kita merasa nyaman ya. Tampilan desktopnya membuat kita semakin semangat di dalam mengerjakan pekerjaan kita di komputer. Jadi ketika kita bosan dengan tampilan itu ya kita bisa rubah. Ya, ketika kita bosan melihat tampilan taskbarnya di bawah, ya sudah, kita bisa rubah ke posisi-posisi lain. Demikian saja. Tuhan Yesus memberkati.